SD Negeri 028 Penajam, adakan acara gelar karya, dan implementasi P5, sekolah hasilkan anak didik, berkarakter, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Global Expos TV Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, para guru di sekolah mengajari anak-anak didiknya berkarakter, bagaimana cara mencintai lingkungan, sehingga elemen kecintaannya kepada alam, dan cinta kepada Allah itu bisa diimplementasikan ke dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, disebut P5. Hal ini dijelaskan Kepala Sekolah Dasar Negeri 028 Penajam, Frantina Henwi Sulistiani SPD, pada Jumat tanggal 21 Mei tahun 2024. SDN 028 Penajam beralamat Desa Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, ini luncurkan acara gelar karya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang bertema gaya hidup berkelanjutan, dan kearifan lokal, judul kreasi, mandiri dan gotong royong melestarikan bumi, bagi semester 1 dan 2, tutup Kepala Sekolah Dasar Negeri 028. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Biro Global Expos TV, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Iskandar dan Edison Jalal, mengabarkan. Terkait agenda hari ini, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Frantina Hendy Sulistiani, SD Negeri 028 Penajam ya Bapak. Hari ini kita beragenda gelar karya dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan kearifan lokal untuk semester 1 dan semester 2. Di mana fokus proyeknya adalah yang pertama adalah telang. Jadi dari bahan dasar bunga telang ini dijadikan berbagai macam, ada yang hasil karya, ada yang dibuat berbagai macam masakan yang tadi sudah Bapak Ibu saksikan semua, anak-anak berproses di sana untuk kelimanya. Kemudian yang kedua adalah kearifan lokal, kami ambil fokus proyeknya adalah ekoprint dengan iron blanket. Jadi kami punya kerjasama dengan AMPI. Dalam hal ini kami masih didampingi. Kemudian bahan dasarnya adalah yang ada di sekitar kita, daun-daunan yang ada di sekitar kita, kemudian diolah menjadi batik seperti ini, dan anak-anak diharapkan untuk bisa berproses sendiri. Kemudian koordinator daripada ekoprint di sekolah kita untuk proyek ini adalah Ibu Diah Pratmawati, kemudian dan kelas 4-5. Nah, ini adalah perwakilan dari kelas 5 yang mereka tadi sudah berproses dalam kegiatan pembuatan ekoprint ini. Nah, kemudian rencana ke depan, insya Allah ini akan kita brandingkan sebagai branding sekolah kita. Kebetulan kami juga bekerja sama dengan wali murid yang alhamdulillah tadi batik kami juga sudah dibawa untuk dibuat menjadi branding kami. Untuk sementara mungkin itu. Ibu tadi menyebut telang tadi apa itu? Tanaman atau apa? Oh ya, telang itu adalah tanaman Bapak. Jadi kami ini prosesnya sebenarnya konsep dari Adiwiyata dengan kami menanam tumbuhan-tumbuhan pembibitan Pak. Kemudian dari yang sudah ada itu kami olah gitu. Dari isu lingkungan yang ada di sekolah ini kebetulan kami lebih ke pohon telang gitu. Jadi dari telang itu adalah tanaman yang bunganya itu warnanya ungu, kemudian itu bisa diolah menjadi minuman, menjadi berbagai makanan, misalnya puding, tadi anak-anak bikin puding, kemudian klepon ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan mereka punya pengalaman yang menyenangkan, yang memang nantinya dia bisa mengimplementasikan di rumahnya masing-masing. Tadi ada Iron Project, apa tadi? Iron Project itu maksudnya adalah ekoprint Iron Project, maksudnya ekoprint Iron Blanket Pak. Ekoprint Iron Blanket itu maksudnya adalah ekoprint kami, kan ekoprint itu banyak, ada yang teknik ponding dipukul-pukul,
Kalau kami tekniknya tidak dipukul-pukul, tetapi kami dengan menggunakan air blanket yang itu airnya berasal dari tumbuhan juga. Kami rebus, ya anak-anaknya diajari untuk merebus, dijadikan blanket dari tanaman-tanaman tertentu. Kemudian nanti kain yang mau untuk membatik itu dimasukkan di air tersebut dengan bahan dasar kain yang di bawahnya yang sudah dimordan, ya seperti ini kan sudah dimordan Bapak. Nanti di bawah ditempel lagi dengan tanaman-tanaman daun-daunan tadi, ditempel-tempel. Kemudian setelah ditempel baru kemudian dari blanketnya tadi itu ditaruh di atasnya, kemudian dilapisi plastik, kemudian diinjak-injak Pak. Tadi seperti itu prosesnya, diinjak-injak sampai menempel, kemudian digulung. Setelah digulung diikat seperti buras itu. Setelah diikat kemudian dikukus dalam waktu 2 jam. Setelah itu jadinya yang di sana itu Pak. Nah, tadi kearifan lokal itu apa yang ditonjolkan di situ? Kearifan lokal yang kami tonjolkan adalah bagaimana kita melihat isu yang ada di sekolah gitu ya. Karena kami itu keadiwiyata juga, jadi kami sangkutkan atau kami kami eratkan dengan ini visi misi sekolah kita. Karena di visi misi sekolah itu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Jadi di situ Bapak kita ajari anak-anak berkarakter bagaimana cara mencintai lingkungan sehingga elemen cinta kepada alam, cinta kepada Allah itu kita implementasikan dalam P5 tersebut. Gitu Pak. Mungkin ada dari sekolah tuh semacam kerajinan yang produk unggulannya itu sekolah apa Ibu? Mungkin ada. Ya. Kami selama berprojek selama P5 ya Pak, kami ini yang pertama produk yang paling pertama kami unggulkan adalah yang pertama adalah EcoBrick. Itu ada yang di sana. EcoBrick itu dari sampah plastik. Makanya kalau kita perhatikan mudah-mudahan tidak ada plastik di sekitar kita juga ya. Nah seperti itu. Yang kedua ini Bapak, tadi alhamdulillah orang tua ada yang berkenan atau berminat untuk bekerja sama, maksudnya mendukung sekolah kita untuk membrandingkan tadi. Jadi ini adalah produk unggulan kita dan ini akan kami jadikan sebuah inovasi untuk maju ke adiwiyata nasional. Ini. Nah, contohnya ya seperti ini contohnya Bapak ya. Ini. Kemudian selain itu juga kami tuh punya motivasi kepada anak-anak atau berinovasi dengan yang lain. Artinya mengajak anak-anak supaya bagaimana dia mencintai lingkungan. Ya, saya selaku kepala sekolah berusaha untuk menciptakan sebuah lagu yang terkait adiwiyata. Kemudian saya ciptakan juga lagu untuk Mars SDN 028 Penajam. Kemudian ini juga saya sedang proses Pak, tapi rahasia ya Pak. Saya masih menciptakan lagu lagi untuk bagaimana anak-anak ini siap. Bagaimana nanti ke depannya dia harus jadi manusia yang mandiri. Itu kami sedang proses. Ini anak-anak sedang sering latihan dulu. Nanti akan kami launchingkan. Artinya Ibu sebagai pencipta lagu ya Bu ya? Ya, saya menciptakan itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan teman-teman ini, ada yang bisa diberdayakan Pak skillnya, ada yang bisa ini main musik, ya itu kami berdayakan. Kemudian nanti untuk teknik aransemennya baru nanti kami mencari orang yang memang berkompeten bisa mengaransemen itu gitu. Jadi intinya menciptakan dan menyanyi sebetulnya. Kalau saya itu menciptakan, menyanyi, setelah itu baru dibantu oleh tim aransemennya. Gitu. Mungkin Ibu di sekolah ini kan sebagai pimpinan, atau mungkin Ibu ingin di PPO ini sekolah Ibu menjadi contoh teladan. Pesan moral apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh sekolah-sekolah SD yang ada di Kabupaten PPO? Ya, baik, mungkin